Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ayyuha zumratul mu'minin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Juni ini, di tanggal 3 Juni ini, bertepatan kurang lebih 1 bulan lagi, tidak lama lagi, kurang lebih kita akan masuk kepada hari raya Idul Kurban bulan depan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Kita akan masuk kepada sebuah hari raya Idul Kurban, yang ini merupakan disyariatkannya kita untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian khatib juga mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun khutbah pada kali ini. Maka sepatutnya lah kita selalu mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengajak kepada kita semuanya dan kepada diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah Jumat yang ingin khatib sampaikan saat ini yaitu tentang hikmah disyariatkannya kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah khatib bacakan pada awal permulaan khutbah tadi. Dalam surah Al-Kautsar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang terputus. Shadaqallahul azim. Ini adalah ayat yang menjadi landasan disyariatkannya kita berkurban pada hari raya Idul Kurban. Maka tidak lama lagi tentu kita harus menambah ilmu kita, harus menambah pengetahuan kita. Apa hukumnya kita berkurban? Apa yang harus kita siapkan dalam kurban? Dan tentu hikmah-hikmah apa yang perlu kita ketahui dalam sebuah ubudiyah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang pertama
yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, sungguh telah banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya lah kita mengabaikan perintah Allah ini, yaitu salat dan kurban. Kalaulah salat sudah kita kerjakan selama ini 5 kali yang wajib sehari semalam, maka jangan lupa atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ada perintah kurban juga yang terselip dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ini. Sebagian ulama mengatakan kurban hukumnya wajib, dan ada ulama yang lain yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan keluasan rezeki, diberikan kemampuan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, sedangkan dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat ibadah. Ini adalah sebuah kias yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak sepatutnya lah kita yang sering ke masjid sekali sepekan hari Jumat, kita punya kemampuan misalkan untuk menyembelih kambing, dengan kambing yang mungkin semampu kita, ada yang harga 3 juta, 2,5, 3,5 sesuai kemampuan. Tentu kurban adalah yang terbaik. Kalau kita punya kelebihan rezeki, atau mungkin kita ingin menyembelih sapi, domba dan sebagainya, tentu ini kembali kepada kemampuan kita. Namun di situ ada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar. Kalau menunggu mampu, kapan kita disebut mampu? Mampu itu relatif. Tidak ada takaran kita kapan disebut mampu. Tapi kalaulah ada kesempatan kita berkurban, maka khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita niatkan mulai hari ini untuk menabung misalkan, atau berniat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan syariat kurban ini dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merujuk kepada Quran surah Ibrahim ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita hitung satu persatu, maka tidaklah kita mampu untuk menghitungnya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalaupun kita ingkar atas nikmat itu, maka Allah memberikan ancaman yang sangat tegas. Inna adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hikmah yang pertama yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Hikmah yang kedua, disyariatkannya kurban, meskipun hukumnya ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan mendekati wajib kalau sudah mampu melaksanakannya. Namun ada hikmah satu yang perlu kita renungkan saat ini, yaitu ternyata dengan berkurban kita bisa merenungi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang patut kita contoh, sehingga ketika kita sudah berkurban, seakan-akan kita meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang sangat beliau cintai, Ismail alaihissalam. Tapi karena cintanya Nabi Ibrahim ini mengalahkan cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihissalam.
pengorbanan yang luar biasa ketika Nabi Ibrahim menyatakan sanggup untuk menyembelih anaknya karena ketaatannya kepada Allah. Allah ganti dengan kibas dan dengan sembelihan hewan kurban. Inilah salah satu bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita benar-benar mencintai Allah sehingga kita menyembelih hewan kurban, menyembelih rasa kikir kita, menyembelih rasa sombong kita, menyembelih rasa tamak kita terhadap dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang ketiga yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dengan berkurban kita bisa membahagiakan orang lain. Banyak orang-orang yang belum pernah, bahkan jarang merasakan hewan kurban. Maka sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyedekahkan daging hewan kurban, tujuannya adalah untuk membahagiakan sesama. Di situ ada silaturahmi, di situ ada saling rasa memiliki persatuan dan kesatuan antara umat Islam, sehingga dengan ibadah kurban umat Islam akan saling bersatu dan saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang bisa kita ambil daripada disyariatkannya kurban adalah yang paling penting itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap helai bulu binatang yang disembelih, di situ ada pahala. Sebelum hewan tersebut darahnya jatuh ke bumi, tentu Allah sudah mencatat amal soleh orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Ada pahala yang begitu besar yang Allah siapkan untuk kita, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ini semuanya akan mendatangkan pahala yang luar biasa yang tidak kita dapatkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita gali, yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ibadah kurban menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang toleran, umat yang selalu memperhatikan sesama, umat yang selalu berbagi, bukan umat yang eksklusif. Umat Islam disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban agar mempunyai jiwa sosial, agar mempunyai rasa berbagi kepada sesama, dan inilah akan menunjukkan kesalehan sosial antara umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lamu ayyuha zumratul mu'minin anna Allah subhanahu wa ta'ala صلى على نبيه قديما فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك كل خير في أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم. أقيموا الصلاة.